Shalom saudara, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online GKI Kemah Pertemuan. Mari kita persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya hari ini lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan akan mengubah hidup kita. Karena sesuatu yang ajaib buat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala saudara, persiapkan hati kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan pujian dan syukur kita. Mari kita bawa hati kita di hadapannya. Dan dengan kerinduan, mari datang hampiri tahta kasih karunia-Nya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu turun buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih besar dari setiap keadaan kami saat ini. Engkau yang menguasai setiap lini kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami datang menyembah Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada rema yang baru, sehingga kami percaya sungguh Tuhan, hidup kami akan dirubah, hidup kami akan dikuatkan kembali oleh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord. Percaya Tuhan, Yesusku, di dalam hadirat-Mu. So
kerinduanku Tuhan. Kerinduanku datang padamu, termanis bagiku. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku. Kau yang terindah, termanis. Mari dimanapun kau berada, angkat tanganmu, katakan surah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah,
roh dan kebenaran. Ku sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah. Mari bawa hati kita sembahnya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Kami datang dengan keberanian menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kiara batara basedere. Dalam roh dan Kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami datang hadapan Tuhan, sembah. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami amukan, kami sembah, kami bawa hormat pujian kami. Kami bawa kehidupan kami Tuhan, kami bawa hati kami menyembah Engkau Raja.
Kirere takararama. Hirata pashikara tarara pashikara. Shikararararabata karanara. Hirata pashikara tarara parara parara. Shikararabarata karanarata karara. Parara. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang membuat kami terpesona Tuhan. We are so amazing Lord. You're so amazing Jesus. Kirere karalarabata karara. Kirere kata karara. You are so great, God. You are so great, God. Kau Allah yang ajaib, Allah yang besar, mulia, mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau membuat kami terpesona Tuhan. You are so great. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
sungguh besar. Thank you Lord. Kami terpesona Tuhan akan kuasa-Mu, akan mujizat-Mu Tuhan. Kau yang selalu kami nantikan setiap hari Tuhan. Selamanya Engkau yang ku sembah, yang ku sembah. Ini karata karalara Bapa. Holy. Shikarala barabata. Bahwa kami lebih dalam Tuhan. Bahwa kami lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Setiap hari biar kami mengalami Engkau Tuhan. Shikarabatakara, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar dalam hadirat-Mu kami mendengar firman-Mu yang kudus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau baik ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari ingat komitmen awal kita di hadapannya, katakan mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Oh. Menyenangkan hati-Mu. Biar Kau berkati firman Tuhan hari ini. Biar Kau berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Urapi pembicara. Biar kiranya yang daripada-Mu saja Tuhan yang disampaikan. Dan siramilah setiap hati kami biar subur Tuhan untuk Kau tanami benih firman-Mu. Kami percaya lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Paradigma kami terbuka. Hati kami akan berubah. Dan sungguh kehidupan kami akan berubah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan berbuah lebat manis dan dinikmati oleh banyak orang. Dan sehingga sungguh nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami minta roh hikmat, roh pewahyuan yang daripada-Mu turun atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami diurapi Tuhan oleh roh kudus-Mu. Biarlah hari ini kami dipenuhi oleh roh kudus-Mu. Tuhan Kau berbicara dengan bahasa yang sederhana, yang mudah kami mengerti, dan Tuhan memberikan pewahyuan yang daripada-Mu. Roh-Mu yang menghidupkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Baik yang mendengar, yang memberitakan firman, semuanya diurapi. Semua kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu ajaib. Firman-Mu itu dahsyat, firman-Mu itu sanggup menghidupkan, sanggup membongkar kedalaman hati kami Tuhan, sanggup mengubahkan kehidupan kami. Dan kiranya berkat-Mu tercurah pagi ini, hari ini buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka bersama-sama firman Tuhan di Yohanes 21. Saya akan sampaikan dua hal, ada dua ayat nanti yang menjadi pembahasan kita hari ini. Tapi terlebih itu kita akan baca Yohanes 21 ayat ke-15 sampai yang ke-23. Perikopnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada mereka, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara yang dimanapun Anda berada di rumah, yang mengikuti ibadah online hari ini, tadi ketika firman Tuhan itu kita ceritakan, kita baca, diceritakan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu mati di kayu salib, disalibkan untuk tebus setiap dosa kita. Di hari yang ketiga, dia bangkit, dan 40 hari lamanya, Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Agar apa? Membangkitkan setiap iman murid-muridnya yang tergoncang bahwa guru atau raja atau Mesias yang diharapkan akan memerintah dan menjadi raja, ternyata mati disalib. Untuk itulah 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya berulang kali menampakkan diri. Dan kalau kita mengerti kisah yang tadi kita baca ketika Tuhan Yesus menemui Petrus, Petrus adalah murid yang paling vokal, paling berani. Dia berani mati untuk Tuhannya. Bahkan ketika Tuhan mau ditangkap di Taman Getsemani, Petrus sempat potong telinga seorang prajurit. Itu menyatakan bahwa Petrus ini adalah seorang murid yang aku bela mati-matian Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidakkah kita ingat firman Tuhan bercerita, ketika Tuhan ditangkap, Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Tuhan bicara kepada Petrus, kamu akan sangkal aku 3 kali. Dan dalam Alkitab firman Tuhan bercerita bahwa memang betul adanya bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara kita baca tadi firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain, setelah mereka semalam-malaman mencari ikan, tapi tidak mendapatkan ikan,
Kemudian Tuhan datang menghampiri mereka dan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ketika mereka tebarkan, mereka dapat banyak ikan dan murid-murid sadar bahwa itu Tuhan. Akhirnya para murid menepi dan Tuhan minta ambillah beberapa ikan. Kemudian mereka makan bersama Tuhan dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di pertanyaan yang ketiga Petrus sedih. Tuhan, dia berkata, aku ini mengasihi engkau. Dan saya yakin dan percaya Petrus juga sadar dan teringat akan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi apa yang sebenarnya saya mau sampaikan hari ini, Tuhan di 1 Petrus 4 ayat ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan adalah kasih. Tuhan sendirilah kasih. Dan Tuhan berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan berkata kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan menemui Petrus, Simon, Tuhan tidak punya sebuah pertanyaan atau menghakimi Petrus yang berkata, kenapa kamu sangkali aku? Katanya kamu ini berani mati buat aku. Katanya kamu mau berkorban buat aku. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri pada Simon Petrus, tidak ada dalam kisah ini pertanyaan yang menyudutkan Petrus, kenapa kamu sangkali aku? Benar toh kamu menyangkal aku? Kamu cuma berbicara tok toh? Kamu tidak bisa menggenapi perkataanmu yang katanya kamu akan membela aku? Tidak, karena Tuhan berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tidak ada satu penghakiman pun yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan datang menghampiri Petrus. Seringkali kekristenan atau kita anak-anak Tuhan, ketika kita melihat seorang yang berdosa atau teman kita mengalami sesuatu yang musibah atau apapun, seringkali dengan gampangnya kita ini membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, atau dosa orang lain di belakang. Kita ngomongin, kita judge, kita hakimi habis-habisan. Tetapi sebetulnya Tuhan berbicara, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menutupi kesalahan orang lain, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak membicarakan dosa orang lain, kejatuhan orang lain, itu adalah kasih yang Tuhan yang Tuhan itu berbicara. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi segala dosa. Jadi kasih itu bentuknya juga adalah kita tidak membicarakan kesalahan atau kejatuhan orang lain. Tetapi Yesus ketika bertemu dengan Petrus, dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Yang Tuhan katakan itu kedalaman hati, menyentuh kedalaman hati Petrus. Tuhan tidak menjudge Petrus, tetapi Tuhan membangkitkan kasihnya Petrus kepada Tuhan lagi. Dengan 3 kali dia mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini, dalam kisah ini, yang bermasalah adalah Tuhan Yesus dengan Petrus. Yang mempunyai sebuah masalah adalah pribadi Tuhan Yesus dan Petrus.
Petrus ini bermasalah karena dia pernah menyangkal Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga, pekerjaan, pertemanan, ketika kita ini memiliki masalah dengan orang lain, janganlah kita menghakimi orang lain, janganlah kita malah menjatuhkan orang lain, bahkan kita tidak mengampuni orang lain. Tetapi Tuhan dari kisah ini yang lebih penting adalah Tuhan bukan sebagai jabatannya sebagai guru, bukan jabatannya sebagai Tuhannya, tetapi hubungannya dengan Petrus. Dia mau berkata, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan rindu untuk memulihkan hubungannya dengan Petrus. Bayangkan ketika Tuhan tidak bertanya seperti itu, hati Petrus tidak dipulihkan, apakah Petrus tetap akan menjadi rasul yang militan? Rasul yang berani mati kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hubungan, ketika sebuah hubungan itu dipulihkan, itu akan mengubahkan hati orang yang mengalami masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari letakkan egomu, mari letakkan jabatanmu, mari letakkan keangkuhanmu. Untuk apa sebetulnya? Untuk kita ini memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang yang bermasalah dengan kita. Tuhan sendiri yang mengajarkan ketika dia dihianati, dia disangkal 3 kali, dia tidak menghakimi Petrus. Bahkan dia bertanya kepada Petrus untuk membangkitkan kasih Petrus kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-20 sampai 23, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama dengan duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dari firman Tuhan ini, kisah ini, sebetulnya ini pribadi siapa yang dibahas? Ini pribadi Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Ketika murid yang dikasihnya bertanya kepada Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Terus Petrus kembali bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Tuhan Yesus tidak malah juga menjelekkan atau bahkan menyebut nama Yudas Iskariot yang notabene yang menjual Tuhan Yesus. Tidak ada satu perkataan pun menghakimi dari yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak ngomong, ya yang jual aku itu Yudas, yang mengkhianati aku itu Yudas, untuk kepentingannya sendiri, untuk hanya harta. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak, bahkan dia tidak sebutkan namanya. Malah murid-muridnya menyimpulkan bahwa yang menjual Tuhan Yesus tidak mati. Tidak ada satu penghakiman pun yang keluar dari perkataan Tuhan. Dan itulah kasih. Kasih itu menutupi segala dosa. Dosanya Yudas Iskariot pun yang menjual Tuhannya sendiri, Tuhan tutupi, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita punya hati yang tidak menghakimi. Atau bahkan kalau kita berselisih, mari pentingkan tentang hubungan anak dan orang tua, kita dan sahabat kita, gembala kita dan jemaat. Mari lebih pentingkan tentang hubungan, tentang hati, dibandingkan aku ini orang tua, aku ini gembala, harusnya engkau menghormati aku, atau aku pemimpin, aku ini bos. Tidak, letakkan semuanya itu. Tuhan Yesus tidak pernah berbicara, aku Tuhan, harusnya kamu itu, kalau kamu berani mati,
kerjakan itu. Enggak. Dia tidak pernah, Tuhan tidak pernah memberikan penghakiman yang seperti itu. Tuhan lebih mementingkan sebuah hubungan yang kembali dipulihkan. Sebuah hati yang kembali dipulihkan. Mari kita buka lagi satu firman Tuhan. Di Yohanes 15, ayat terakhir, Yohanes 15, ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian juga yang dilakukan Tuhan Yesus buat setiap kita. Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Joyner. Dia diizinkan Tuhan, dibawa Tuhan mendapatkan sebuah penglihatan. Ada dua orang. Orang yang pertama, seorang anak yang dilahirkan di keluarga Kristen. Anak ini dilahirkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, rajin beribadah di gereja. Bahkan ketika dewasa, anak ini adalah anak yang disekolahkan di sebuah sekolah Alkitab yang pada zamannya itu, sekolah Alkitab itu adalah sekolah Alkitab yang sangat terkenal dan melahirkan hamba-hamba Tuhan. Ketika dia lulus dari studinya, dia banyak melakukan hal pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Dia menginjil, dia mendoakan orang, dia mengunjungi orang yang sakit, dia doakan, dia berkhotbah dengan dahsyat. Dan anak ini mengalami mengalami perjalanan rohani juga yang juga berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ada seorang anak yang lain, satu pribadi yang lain. Dia ini adalah seorang anak gelandangan tuli yang ditemukan di sebuah loteng oleh para orang pemerintah dan kemudian dibawa kepada lembaga untuk menaungi dia, untuk merawat dia. Dan ketika dia juga di dalam sebuah lembaga yang menaungi dia mengalami banyak pelecehan. Dia disakiti, dia dilecehkan, dia dipukuli, banyak mengalami hal yang tidak enak. Sampai pada akhirnya anak ini hidup menggelandang di jalan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, anak ini memenangkan cuman satu jiwa saja. Dibandingkan dengan anak yang pertama tadi, yang bersekolah, dia menginjil, dia memenangkan banyak jiwa. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada hamba Tuhan, kepada Rick Joyner ini, seperti ini. Menurutmu dari kedua orang ini, siapakah yang menyenangkan hatiku? Rick Joyner berkata dengan percaya diri, dia bilang seperti ini. Orang yang pertama Tuhan, yang menginjil, yang memenangkan banyak jiwa. Tuhan berkata, kamu salah. Yang menyenangkan hatiku adalah anak yang kedua, yang bernama Angelo. Ternyata anak yang tuli ini namanya Angelo. Rick Joyner bertanya, kok bisa ya Tuhan dia menyenangkan hatimu? Tuhan menceritakan kisah hidup Angelo ini. Angelo ini jadi anak jalanan, jadi anak gelandangan di jalan. Dia tidak memiliki orang tua, dia tuli, dari lahir dia tuli, dan kemudian dia belajar untuk membaca. Ketika suatu kali dia mendapat traktat Alkitab, dia mulai membaca traktat Alkitab, karena kehidupannya yang banyak mengalami kekerasan, penindasan, pelecehan, karakternya terbentuk keras, kasar. Tetapi ketika dia mendapat sebuah traktat Alkitab, dia membaca untuk belajar yang namanya tentang kasih, mengendalikan diri. Tidak boleh kasar, tidak boleh, kasih itu kan tidak ada kasar di dalam. Bisa mengendalikan emosinya. Ketika dia membaca traktat Alkitab yang berbicara tentang pengendalian diri itu,
Dia belajar untuk melakukan firman yang sederhana. Ketika dia berjalan di sebuah jalan, kemudian ada seekor kucing lewat. Karena karakternya yang kasar, kebiasaannya adalah dia tendang kucing itu. Tetapi ketika dia mau tendang, dia ingat tentang firman Tuhan yang berkata, kasih itu lemah lembut. Kasih itu bisa mengendalikan diri. Dia tidak jadi tendang kucing yang lewat, seekor kucing yang lewat di depannya itu. Dia cuman singkirkan tetap dengan kakinya, mungkin dengan sedikit kasar, tapi dia belajar untuk mengerjakan firman yang sederhana itu. Orang yang pertama mendapatkan kasih dari Tuhan 100%. Dari keluarganya, dia mendapat pendidikan yang terbaik juga. Tetapi orang yang pertama tadi, yang sekolah Alkitab itu yang menginjil, yang banyak memenangkan jiwa, dia hanya mengerjakan 75% kasih yang dia dapat daripada Tuhan. Beda dengan Angelo, dia hanya mendapatkan 3%, 3 kasih, 3% kasih. Tetapi dari 3% itu, Angelo belajar melakukan semuanya kepada setiap orang. Bahkan dia belajar untuk melakukan firman yang kecil itu. Dia belajar kendalikan dirinya, bahkan dia bersyukur ketika mendapatkan sebuah kardus kecil, sebuah kardus karton yang disusun untuk tempat tinggalnya. Banyak orang Tuhan bercerita kepada Rick Joyner. Banyak orang yang memiliki rumah mewah, yang memiliki banyak kenyamanan dan kemudahan. Tetapi dengan keadaannya yang enak seperti itu, mereka tidak pernah bersyukur. Beda halnya dengan Angelo yang hanya bisa tidur di susunan karton untuk jadi tempat tinggalnya. Tetapi di sana dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dia naikkan ucapan syukurnya. Di karton itu ada hadirat Tuhan yang kudus. Dia menjadikan sebuah karton itu bait hadirat Tuhan. Kemudian banyak juga orang yang bisa berpesta dan menikmati makanan yang enak dalam pesta. Tetapi Angelo ketika dia mendapatkan sebuah apel, dia makan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan hati yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia hanya mendapatkan 3% kasihku. Tetapi dia juga melakukan 3% itu dalam kehidupannya. Angelo tidak yang biasa memiliki kebiasaan mencuri. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia belajar untuk tidak mencuri. Dia membeli makan dengan hasil menjual botol-botol bekas. Dia bahkan dari hasil penjualan botol-botol bekas itu, dia simpan uangnya, dia sisihkan untuk membeli traktat kembali dan untuk membagikan kepada orang-orang yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupannya pun, Angelo tidak, bahkan satu jiwa pun tidak dia menangkan. Maaf, hanya satu jiwa yang dia menangkan. Ketika dia menginjil membagikan traktat itu pun, tidak ada orang yang menjadi percaya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan dari kehidupan Angelo? Angelo jadi martir hanya untuk memenangkan satu jiwa terakhir yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Suatu kali di musim yang dingin, ada seorang pemabuk yang tergeletak di tengah jalan. Kemudian Angelo melihat seorang pemabuk ini. Dia melihat pemabuk ini sedang kedinginan. Dia hanya tinggal di sebuah kardus karton. Dan dia hanya punya satu selimut. Angelo pun sangat kedinginan. Tapi kasihnya itu, di dalam hatinya itu bergelora ketika melihat seseorang yang tergeletak di tengah jalan yang kedinginan. Kemudian Angelo mengambil selimutnya, dia memberikan kepada seorang pemabuk yang pingsan di jalan itu. Dia memberikan selimut itu sampai akhirnya pemabuk itu mendapatkan kehangatan dari selimut yang diberikan Angelo. Tetapi Angelo mengorbankan selimut satu-satunya kepada pemabuk ini, orang yang berdosa ini, dan dia mati kedinginan. Tuhan berkata, Angelo menjadi seorang martir. Dia hanya menyelamatkan satu jiwa. Tetapi 3 talenta, semua kasih yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, dia kerjakan semua.
dan dia dapat tempat duduk tahta di dekat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada Rick Joyner, Angelo melakukan semuanya, bahkan ketika dia memberikan selimut satu-satunya kepada seorang pemabuk, dia melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, kasih itu menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran. Tuhan Yesus pun tidak pernah menjudge, tidak pernah menghakimi. Dan kasih itu pun, kasih yang lebih besar, tidak ada kasih yang lebih besar itu dibandingkan ketika seseorang, sahabat memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Bukankah itu Tuhan Yesus sendiri? Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Jika engkau menabur, kerjakan itu, taburan itu berikan seperti engkau memberi taburan itu, memberikan semuanya untuk Tuhan. Kalau engkau mengampuni, kerjakan pengampunanmu, mengerjakan untuk Tuhanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki hati yang penuh dengan kasih. Mari minta Roh Kudus untuk menjamah hati kita. Mari minta Roh Kudus untuk memulihkan hati kita. Dan biarlah kasih itu juga mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita ini mampu mengasihi sesama saudara kita. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Mari kita renungkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Betapa Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kehidupan kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan kita ini juga harus memiliki kasih kepada orang lain. Seperti Tuhan kita. Mari koreksi hidup kita. Mari koreksi pribadi kita. Mari koreksi hati kita. Bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah menipu kita, yang menjelek-jelekkan kita di belakang? Mari Bapak Ibu Saudara, mari lepaskan pengampunan. Hubungan itu jauh lebih penting dibandingkan jabatanmu. Hubungan itu lebih penting. Kasih itu akan memulihkan hatimu dan kehidupanmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi ku renungkan, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dalam kehidupan ini, mari kita lakukan semua seperti untuk Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Jika kita melakukan semua yang kita kerjakan dalam kehidupan ini untuk manusia, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk pemimpin kita, untuk gembala kita, untuk orang yang kita sayang, maka kita akan kecewa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau melakukan semua seperti untuk Tuhan, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti Angelo, dia memberikan satu-satunya selimut yang dia miliki untuk seorang pemabuk yang berbuat dosa, yang kedinginan, dan kemudian dia mati. Tapi dia mati untuk Tuhannya. Dia mati karena dia mengasihi satu jiwa. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jika engkau disakiti, mari lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti engkau. Dan kerjakan itu untuk Tuhan Yesusmu yang sudah pernah mati untuk engkau. Kurabataka marabashikata. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanya untuk menyenangkan Engkau kami hidup. Hanya untuk menyembah Engkau kami ada. Hanya syukur yang mau kami naikkan di hadapan-Mu. Allah yang mengasihi kami, yang tidak menghakimi kami ketika kami berdosa. Bahkan ketika kami terjatuh, Tuhan Engkau mencari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dalam hidup kami ini kami membawa damai dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kerjakan semua hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biar Engkau tersenyum melihat hidup kami dan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami hati yang baru hari ini dan berkat-Mu mengalir buat setiap kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur semua dalam kendali-Mu dan semua dalam kuat tangan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Pengumuman Bapak Ibu Saudara, setiap hari di tempat ini ada makan gratis bagi Bapak Ibu Saudara semua yang membutuhkan dan yang mau untuk makan bisa datang ke tempat ini di alamat nanti yang akan tertera di bawah ini. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita ada makan gratis di tempat ini. Silahkan datang. Makanannya sederhana sesuai dengan yang disediakan di tempat ini. Itu saja pengumuman, sampai bertemu dengan ibadah online minggu depan. Dan mari kita terima berkat Tuhan siang ini. Kami memuji kebesaran Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur
Tuhan angkat kami jadi anak-anak-Mu. Dan biar kami jadi anak-anak yang membawa terang, membawa damai sejahtera, membawa sukacita dalam kehidupan ini. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan yang mengangkat Engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan yang memberkati setiap langkah kakimu, setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Ketika engkau takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Damai sejahtera, sukacita, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai Tuhan menjemput kita dan membawa kita naik ke surga. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.